Selamat pagi sobat pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang RAL faktorial ya, dengan cara dasar atau cara yang step by step. Jadi kita akan mengulas semuanya langkah demi langkah. Nah, di sini saya punya contoh perlakuan dari dua faktor yang terdiri dari faktor pertama yaitu adalah hormon dengan kode H, yang kedua yaitu dosis pupuk dengan kode P, huruf P. Nah, di sini saya punya level ya, level perlakuan untuk hormon itu ada 3. Yang pertama ada 10%, ada 15% dan ada 20%. Nah, untuk yang level dosis perlakuan pupuk P ada 4 level, yaitu terdiri dari 5 gram hingga 20 gram. Nah, sehingga saya mendapatkan kombinasi perlakuan sebanyak 12 kombinasi perlakuan. Nah, kemudian dari 12 kombinasi perlakuan ini telah saya amati dan setelah saya buatkan contoh dari hasil pengamatan pada tabel selanjutnya. Nah, di sini ada pengamatan panjang tongkol, yaitu dengan satuan cm, di mana terdapat 3 ulangan. Ya, terdapat 3 ulangan. Kemudian sudah saya buatkan jumlah per masing-masing perlakuan. Nah, jumlah ini 49 didapatkan dari hasil penjumlahan 16 ditambah 15 ditambah 18. Jadi jumlahnya ke kanan sehingga didapatkan jumlah 49. Begitu juga dengan perlakuan hingga yang ke-12 H3P3. Sama-sama dijumlahkan ke kanan sehingga jumlahnya ketahuan 53. Kemudian dari setiap ulangan yang ada pada RAL ini, saya juga jumlahkan. Misalnya pada ulangan U1, saya jumlahkan ke bawah totalnya yaitu adalah 211. Kemudian saya juga jumlahkan hingga yang U3, saya jumlahkan ke bawah sehingga didapatlah jumlah 220. Nah, jumlah ini baik dari jumlah perlakuan ataupun jumlah ulangan kita nanti bisa masukkan pada tabel 2 arah sehingga jumlah perlakuan ini ketahuan pada tabel 2 arah. Dan untuk RAL wajib ada tabel 2 arah. Kenapa? Karena untuk mengetahui interaksi kita membutuhkan tabel bantuan dari tabel 2 arah. Jadi itu adalah fungsi dari tabel 2 arah. Nah, di sini telah saya buatkan tabel 2 arah ya. Tabel 2 arah di sini ada H1, H2, H3 ini untuk perlakuan level hormon. Kemudian ada P1, P2 hingga P4 ini untuk perlakuan pupuk atau dosis pupuk tadi. Nah, jadi di sini ada jumlah 49, 52, 50 hingga 53 yang ada di sini. Nah, ini didapatkan dari hasil penjumlahan perlakuan yang 3 di atas tadi. Kita cek ya, ada 49, ada 52. Nah, di sini ada 49, 56, 52, 52, 56 dan seterusnya. Ini saya letakkan pada tabel 2 arah. Nah, jadi saya letakkan di sini tadi. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembuatan tabel 2 arah. Kemudian setelah kita dapatkan tabel 2 arah, kita jumlahkan per masing-masing. Jadi jumlah P1 saja itu berapa kita jumlahkan. Kemudian P2 saja kita jumlahkan ke kanan. Kemudian H1 juga kita jumlahkan ke bawah secara vertikal, itu juga berapa. Jadi kita wajib membuat jumlah dari per masing-masing perlakuan. P1 dijumlahkan, H1-nya dijumlahkan. Nah, setelah kita buat tabel 2 arah, kita masuk pada tabel ANOVA atau sidik ragam ya teman-teman. Jadi di sini di dalam sidik ragam ini ada SK ya, kemudian ada DB, ada JK, ada KT, F hitung, notasi, F tabel 5% dan 1% ini kita akan bahas satu persatu langkah demi langkah. Nah, di sini ada DB. DB ini artinya derajat bebas teman-teman, singkatan ya. Ada JK juga jumlah kuadrat, ada KT kuadrat tengah, kemudian ada F hitung, notasi dan F tabel. Nah, pertama kita harus mencari DB perlakuan ya. DB perlakuan ini didapatkan dari mana? Nah, saya sudah punya rumusnya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa melihat, bahkan kalian juga bisa mencatat ya. Di sini misalnya DB perlakuan. Rumusnya itu T dikurangi 1. T ini singkatan dari treatment. Kalau misalnya nanti ada R itu singkatan dari replication. T artinya jumlah perlakuan, R itu adalah ulangan. Jadi
Kita tadi punya 12 kombinasi perlakuan, kita kurangi 1 sama dengan 11. Jadi untuk DB perlakuan 11. Kemudian untuk DB total. Nah, DB total itu rumusnya T dikalikan R dikurangi 1. Jumlah kombinasi perlakuan kita kalikan jumlah ulangan dikurangi 1. Sama dengan 12 kalikan 3 dikurangi 1 sama dengan 35. Yang perkalian dahulu ya teman-teman yang dikerjakan. 12 kali 3 ini sama dengan 36. Kita kurangi 1 sama dengan 35. Maka DB total sama dengan 35. Kemudian selanjutnya adalah DB galat. Nah, DB galat ini didapatkan dengan rumus T dikurung ya. Jadi kalau dikurung berarti kita kalikan per masing-masing. Jadi T dikalikan R, kemudian T dikalikan min 1 sama dengan 12 dikalikan 3 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, jadi 12 dikalikan 3 terlebih dahulu sama dengan 36. Kemudian 12 dikalikan min 1 sama dengan min 12. Sehingga 36 dikurangi 12 sama dengan 24. Seperti itu teman-teman. Maka DB galat sama dengan 24. Kemudian sekarang kita mencari DB faktor P ataupun faktor H. Jadi kita cari DB untuk faktor H ya teman-teman. DB-nya adalah sama dengan faktor H-nya. Jadi faktor H-nya tadi kita punya berapa level? Nah, kita tadi kan sudah punya 3 level ya. Kemudian kurangi 1. Jadi level perlakuan untuk faktor H-nya ada 3, kita kurangi 1 sama dengan 2. Maka benar hasilnya 2. Nah, setelah itu kita mencari DB faktor P. Nah, faktor P tadi kita sudah punya jumlah level perlakuan P itu adalah 4. Sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka hasil faktor P-nya 3. Langsung kita masukkan tabel ya teman-teman. Kemudian kita mencari DB interaksi ya. Jadi DB interaksi ini berarti interaksi antara perlakuan pupuk tadi dan hormon. Nah, jadi DB interaksi sama dengan DB dari hasil faktor P tadi dikalikan DB faktor H-nya ya teman-teman. Jadi tadi kan sudah ada DB ini, ada DB-nya H 2, DB P 3. Jadi tinggal 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Itu aja teman-teman. Jadi 2 kalikan 3 sama dengan 6. Itu adalah tata cara untuk mendapatkan DB perlakuan total, galat, faktor, dan interaksi. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Silahkan disimak dengan seksama. Kemudian kita masuk pada JK atau jumlah kuadrat. Nah, untuk mencari JK ini kita membutuhkan FK atau faktor koreksi ya, yang disingkat dengan FK. Faktor koreksi yang disingkat dengan FK. Jadi yang sebelah sini teman-teman. Nah, rumus FK ini ya, rumus FK ini didapatkan dengan rumus grand total dikuadratkan dibagi perlakuan dikalikan ulangan. Nah, ini grand total ini dapat dari mana? Nah, ini dapat dari jumlah seluruh perlakuan. Kita kembali lagi pada tabel pengamatan ya. Kita naik ke atas. Nah, di tabel 2 arah di sini ada jumlah. Ini namanya grand total, teman-teman. Saya tuliskan singkatan GT ya, artinya itu adalah grand total. Ini adalah grand total. Nah, jadi dari grand total tadi kita kuadratkan, kemudian kita bagi jumlah perlakuan. Jadi jumlah perlakuan ada 12 dikalikan 3. Jadi di sini 631 kuadrat dibagi 12 kalikan 3 sama dengan 11.060,02. Nah, jadi ini kita gunakan untuk mencari JK. Jadi kalau untuk mencari JK perlakuan dan sebagainya, langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari FK. Nah, oke. Sekarang mencari JK total. Nah, JK total di sini kalau kita lihat ya, ada 16 dikuadratkan ditambah 15. Nah, JK total artinya mana yang kita kuadratkan? 16 ini dapat dari mana? Kan seperti itu ya. Maka teman-teman perhatikan item 16, 15, 18 hingga 17 ini didapatkan dari tabel keseluruhan. Nah, didapatkan oleh tabel ini. Jadi kalau mencari JK total, kita kuadratkan per masing-masing yang ada di sini dari 16 awal ini hingga 17 yang paling akhir. Kita kuadratkan per masing-masing semuanya. Kemudian kita masuk lagi pada rumus, kita kurangi
dengan FK. Jadi jumlah yang tadi setelah kita kuadratkan per masing-masing ditambah kita kurangi dengan FK, maka didapatkan hasil 116,97. Hasilnya adalah ini teman-teman. Jadi langsung kita masukkan ya, jika total berarti di sini letaknya. Nah, oke, kita pada rumus selanjutnya jika perlakuan. Jika perlakuan ini berarti yang dikuadratkan ya perlakuan saja. Jadi kalau perlakuan ini adalah jumlah dari perlakuan yang sudah kita jumlahkan di atas. Kita cek pada tabel 49, 56, 55, 53 ini dapat dari mana ya? Tentunya dapat dari tabel dua arah ya teman-teman yang sudah dijumlahkan tadi. Oke, ini yang kita jumlahkan teman-teman. Jadi kita jumlahkan per masing-masing dari 49 hingga 53. Kemudian kita bagi dengan di sini kita bagi dengan ulangan atau level lawannya dia. Jadi berapa sih ulangannya ya? Ulangannya ada 3. 3 itu dapat dari mana? Didapat dari sini tadi ya teman-teman. Ada U1 hingga U3. Oke. Kemudian kita masuk lagi di sini. Maka hasil dari kuadrat tadi kita bagi dengan jumlah ulangan, kita kurangi dengan FK yang ini, maka hasilnya 21,64. Nah, sekarang kita masuk pada rumus jika faktor H, faktor hormon. Nah, kalau faktor hormon maka yang dikuadratkan di sini ya, di sini ada, saya perbesar dulu ya teman-teman. Di sini ada 212 dikuadratkan, 214 dikuadratkan, 205 dikuadratkan. Kemudian dibagi jumlah faktor P dikalikan ulangan. Kemudian dikurangi FK. Nah, 212, 214 ini dapat dari mana? Dapat dari tabel dua arah untuk faktor H saja atau hormon. Nah, di sini teman-teman di tabel dua arah kita punya 212, 214, 205 jumlah dari hormon per masing-masing, ada H1, H2, H3 per masing-masing ini kita kuadratkan. Nah, kita kembali lagi pada rumus, masing-masing kita kuadratkan, kemudian faktor P. Faktor P tadi ya, level dari perlakuan P itu ada 4, kemudian dikalikan ulangan ada 3, maka nanti dikurangi dengan FK yang ada di sini, hasilnya adalah ini, teman-teman. Ya, yang ini teman-teman, hasilnya yang ini. Kemudian faktor P. Nah, jadi kalau kita cari yang faktor P caranya sama dengan hormon ya, hanya saja data yang kita ambil berbeda. Jadi level dari perlakuan pupuk itu yang kita kuadratkan per masing-masing 151 kuadrat ditambah dengan 161 kuadrat ditambah hingga 159 kuadrat, kita bagi dengan faktor H. Faktor H-nya tadi ada 3, ulangannya ada 3, berarti 3 kali 3 9. Jadi total dari ini kita bagi 9, kita bagi dulu ya teman-teman, baru kita kurangi dengan FK yang ini, maka nanti didapatkan hasil 6,97. Nah, gampang ya teman-teman ya, sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting saudara memperhatikan langkah-langkahnya, jangan sampai di skip biar nggak salah. Kemudian kita masuk pada JK interaksi pupuk dan hormonnya. Nah, maka rumus JK ya, JK dari interaksi ini sama dengan JK perlakuan yang sudah kita hitung tadi. JK P ini adalah ini 21,64, kemudian kita kurangi dengan JK faktor H. JK faktor H ada 3,72, kemudian kita kurangi dengan JK faktor P, maka sama dengan 6,97. 21,64 dikurangi 3,72 dikurangi 6,97 sama dengan 10,94. Itu adalah JK interaksi. Nah, yang terakhir kita harus mencari JK galet, di mana rumus dari JK galet ini rumusnya adalah JK total dikurangi JK perlakuan. JK total tadi kan kita sudah mencari ya teman-teman, ada di sini JK totalnya. Nah, 116,97 ini kita kurangi dengan JK perlakuan 21,64, maka hasilnya 95,33. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu ada KT. Nah, jadi ada KT perlakuan, faktor H, faktor P. Nah, prinsipnya teman-teman ya, KT itu rumusnya adalah JK dibagi DB. Jadi walaupun kita nggak pakai rumus yang terlalu rumit, artinya kuadran tengah ini ya, kuadran tengah ini rumusnya
jika dibagi DB. Jadi kalau kita di sini ya pada KT perlakuan, jika 21,64 ini kita bagi 11 sama dengan 1,97. Begitu juga kalau misalnya kita mencari jika galat ya, tinggal kita bagi aja ya. Untuk mencari KT galat kita kurangi saja, jika galat kita bagi dengan DB galat. Nah, jadi untuk mencari KT itu ya teman-teman, rumusnya adalah jika dibagi DB. Nah, artinya jika yang step item di sini kita bagi DB sama dengan KT. Itu adalah rumus untuk KT. Jadi misalnya kita mencari KT perlakuan, maka jika perlakuan kita bagi dengan DB perlakuan, maka didapatkan hasil 197. Nah, untuk membuktikan itu kita lihat rumusnya teman-teman, jelas di sini. Kalau kita cari KT perlakuan ya, jika perlakuan dibagi DB perlakuan yang tadi ya teman-teman di atas, kita lihat ada berapa? Ada 11. Oke. Ini salah ketik teman-teman, saya ganti dulu. Nah, jadi 6, untuk KT perlakuan di sini ada 21,64. Jikanya ya. 21,64 ini salah teman-teman. Salah ketik saya. 21,94. Oke, 21,64 ya. Nah, di sini untuk mencari KT perlakuan sesuai rumus, maka jika perlakuan kita bagi dengan DB perlakuan 21,64 dibagi 11 1,97. Untuk KT galat, jika galat dibagi DB galat sama dengan 3,97. Jika faktor H ya berarti jika faktor H kita bagi dengan DB FH sama dengan 1,86. Jika FP atau faktor P ya, faktor P kemudian dibagi dengan DB sama dengan 2,32. Nah, untuk interaksi sendiri bagaimana? Nah, kalau interaksi berarti yang kita bagi adalah dari JK interaksi. Jika interaksi perlakuan P dan hormon kita bagi dengan DB interaksi P dan H sama dengan 10,94 dibagi 6 sama dengan 1,82. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali. Kemudian kita masuk pada F hitung. Nah, prinsipnya pada F hitung itu sama dengan KT yang kita cari dibagi dengan KT galat. Jadi semua yang mau kita cari KT, misalnya KT perlakuan ya, F hitung perlakuan itu sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kalau kita mencari F hitung faktor H ya berarti KT faktor H kita bagi dengan KT galat. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, kita masuk pada rumus ya. F hitung perlakuan sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat, sama dengan ini teman-teman. Kemudian faktor H untuk F hitungnya sama dengan KT faktor H dibagi dengan KT galat. Jadi semua faktor KT kita bagi dengan KT galat. Begitu juga dengan interaksi. Nah, untuk yang interaksi berarti KT faktor interaksi P kali H kita bagi dengan KT galat. Maka 1,82 dibagi 3,97 sama dengan 0,46. Maka data yang sudah kita bagi tadi kita masukkan pada tabel ANOVA. Jadi dapatkan ini teman-teman. Dapat yang ini ya teman-teman. Kemudian sekarang kita mencari F tabel. Nah, F tabel ini kita dapatkan dari tabel F. Untuk mencari F tabel ini nanti kita lihat di tabel F untuk penentuan notasi, di mana notasi ini ada beberapa syarat. Nah, syaratnya apa saja? Ini syaratnya. Jika F hitung itu lebih besar dari tabel F 1%, maka dia bintang 2 atau berbeda sangat nyata. Nah, jika F hitung itu lebih besar dari F tabel 5% saja dan kurang dari F tabel 1%, maka dia berbeda nyata atau bintang 1. Nah, jika F hitung kurang dari yang 5%, bahkan yang dari 1%, maka dia non signifikan. Seperti itu, atau kodenya adalah NS ya. Seperti itu, teman-teman.
Atau kalau kita masuk ke rumus Excel, kita langsung pakai ini aja, kita masukkan if ya, pakai if jika, rumus jika, maka secara otomatis dia akan muncul. Oke. Kemudian kita lihat hasil yang punya kita tadi. Nah, di sini, nah kebetulan ternyata F hitung kita semuanya di bawah F tabel 5%. Maka sesuai syarat tadi, kalau sudah di bawah F tabel 5%, berarti NS atau non signifikan. Nah, tetapi ya teman-teman, misalnya saya ganti di sini, ini misalnya aja ya teman-teman, saya ganti 4. Nah, otomatis F hitungnya kan lebih besar dari kedua-duanya ya, baik yang 1% ataupun yang 5%. Maka di sini adalah bintang 2. Seperti itu penentuannya. Nah, misalnya yang di sini saya ganti 4 juga. Nah, kalau saya ganti dengan 4, berarti F hitung ini hanya lebih besar dari yang 5%, tetapi tidak dengan yang 1%. Maka di sini bintang 1. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali. Saya kembalikan ke awal. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, cara mencari F tabel ya. Di sini misalnya saya contohkan mencari F tabel pada faktor P. Nah, yang kita harus ketahui adalah DBP-nya ada 3 ya. Kemudian DB galaknya 24. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk mencari F tabel. Misalnya F tabel 5%. Nah, di sini kita tadi sudah punya DB dari faktor P itu ada 3 ya. Kemudian DB galaknya 24, maka yang kita tarik tengah-tengah, kita tarik ke sini, kemudian juga kita tarik secara vertikal dari 3, ternyata yang lurus di antara 24 dan 3 ini adalah 3,009, atau kita bulatkan sama dengan 3,01. Sama enggak dengan yang tadi ya teman-teman? Kita cek, oh ternyata sama ya teman-teman, 3,01. Begitu juga dengan cara untuk mencari yang 1%. Nah, kita juga cari yang 1% pada tabel F. Nah, untuk yang 1% sama caranya. DB kita punya 24, kemudian tadi kita punya DB untuk perlakuan P nya ada 3, kita tarik ke bawah ya teman-teman. Nah, berarti yang ini saya berikan warna kuning. Nah, jadi yang ini teman-teman yang kita pakai ya teman-teman. Benar enggak ini? 4,718. Kalau dibuka bisa jadi 4,72. Kita cek. Nah, ternyata benar. Nah, seperti itu caranya teman-teman, sangat mudah sekali. Sampai di sini saja, terima kasih.